SMK, pelajar SMK bunuh diri karena utang 900.000 pinjol. Astagfirullahaladzim. Kalau ada kajian di Bekasi, ada ibu-ibu utangnya cuma 40 juta, datang kajian cuma mau jual ginjal. Kajian di Bogor, kita absen, yang mau bunuh diri 7 orang. 160 juta lebih orang terjerat utang pinjol. 100 berapa tadi? 160 juta. Oh iya? Hampir separuh. Berarti hampir separuh masyarakat Indonesia. Separuh lebih dari terkena utang pinjol. Bisa cek di Google-nya. Rasulullah sudah jelas mengancam. Beliau mengatakan ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Tidaklah seseorang ingin memperkaya dengan cara riba kecuali ujung-ujungnya pasti bangkrut. Bangkrut ya, Ustaz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan masalah hutang. Ini masalah yang sangat penting. Bahkan banyak orang terjerat dalam hutang. Bahkan pegawai-pegawai pun terjerat dengan hutang dan kemudian membuat alasan atau pembenaran untuk korupsi, untuk berbuat curang, bahkan sampai bunuh diri. Ini masalah yang sangat serius. Dan kali ini, alhamdulillah, saya berkesempatan untuk berbincang dengan orang-orang hebat, orang-orang yang selalu mengajak atau membantu orang-orang yang kemudian mendapat masalah dengan masalah hutang untuk membereskan dengan perspektif yang kita bisa bicarakan dalam diskusi ini. Bersama dengan saya ada Ustadz Farhan. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada Bang Hairul, orang-orang luar biasa ini. Siap, Bang Nopel. Saya sengaja mengundang beliau untuk bisa berdiskusi dan sekaligus belajar. Ustadz, mulai dari Ustadz Farhan dulu barangkali. Kalau saya baca di buku ini Ustadz, ini menarik sekali. Solusi lunas utang hidup bahagia. Wah, luar biasa ini. Saya ingin memulai dengan barangkali Ustadz Farhan menceritakan dulu nih Ustadz terkait dengan awal mula Ustadz bergerak di bidang saya mau bicara apa ya? Komunitas dakwah soal masalah riba, anti riba dan masalah hutang. Karena biasanya orang bicara terkait dengan isu ini kan agak khawatir ini. Seringkali kemudian salah persepsi atau kemudian justru malah resisten gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya Pak Rafael. Nah, tentu teman-teman sekalian, terkait utang ini disayangkan, dianggap tabu di negara kita untuk dibahas. Padahal kalau kita pelajari ayat terpanjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282 tidak membahas tentang sholat, tidak membahas tentang jihad, tidak membahas tentang puasa, tapi ayat itu membahas tentang utang piutang. Nah, ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa seandainya ada seseorang dihidupkan oleh Allah, meninggal mati syahid, dihidupkan kedua kali, mati syahid 2 kali, dihidupkan ketiga kali, mati syahid 3 kali, wa alaihi dainun, tapi orang ini masih punya utang, la yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga. Serius itu Ustaz ya? Sangat serius. Tapi sangat disayangkan, ayat terpanjang dalam Al-Quran ini jarang sekali dibahas. Tentu banyak faktor kenapa utang piutang ini seakan-akan tidak dianggap penting. Kenapa yang di masjid-masjid itu yang dibahas tentang hukum-hukum yang lain? Kenapa utang piutang ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu syarat masuk surga? Jadi meskipun mati syahid
Iya, iya. masih punya utang, nggak bisa masuk surga. Padahal mati syahid kan posisi mati yang paling apa ya, yang paling level tertinggi barangkali Ustadz ya. Betul. Jadi sudah dapat jaminan semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika seseorang mati syahid. Tapi kalau punya utang tidak bisa masuk surga sebelum utang-utangnya dilunaskan. Maka atas dasar ini kami dari komunitas Nasuha tergerak untuk menyelamatkan bangsa ini, karena efeknya bukan hanya kepada orang-orang kaya, orang-orang yang dalam tanda kutip finansialnya yang masih jauh dari kata cukup saja, utangnya banyak. Dan setelah kita pelajari, utang-utang itu bukan untuk kebutuhan primer. Lebih bukan banyak, sangat mendesak gitu ya. Bukan mendesak. Tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah berhutang, betul. Utangnya kepada orang Yahudi, betul. Menggadaikan baju besinya, betul. Tapi peruntukannya jarang sekali didetailkan. Apa yang dibeli oleh Rasulullah? Makanan pokok. Bukan kendaraan, bukan renovasi rumah, bukan untuk jalan-jalan. Nah, ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat, bahwa hal-hal yang sifatnya mubah, utang adalah mubah, diperbolehkan. Tapi kalau terjebak dalam sesuatu yang mubah berlebihan, ini terbuka pintu yang haram. Ini luar biasa nih Ustaz. Nih. Apa namanya, penjelasan Ustadz itu membuka apa ya, pemahaman gitu. Betul. Karena banyak orang kemudian beranggapan kalau mau usaha gitu, membuat suatu bisnis, ya masih utang gitu. Kalau nggak utang, bagaimana bikin usahanya besar gitu? Atau mungkin kalau pegawai biasanya, ya rasanya pegawai itu mungkin kalau disurvei Ustadz, saya yakin lebih dari setengah itu punya hutang, atau menggadaikan apa namanya SK-nya istilahnya. Dan itu kemudian membuat apa ya? Saya khawatir bisa jadi salah satu memicu orang berbuat korupsi di level-level bawah itu karena kondisi-kondisi seperti itu. Bisa berbuat curang atau bertindak apapun karena merasa bahwa ini bagaimana caranya membayar hutang. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bang Hairul nih. Siapa? Bang Hairul kan pengusaha kan? Saya pengen tanya, betul nggak sih kalau membuat bisnis itu kalau nggak berhutang itu justru nggak maju-maju gitu, atau bisnis kecil aja nggak bisa besar? Kalau Bang Hairul barangkali punya cerita, pengalaman, dan barangkali sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Baik, makasih Bang Nopel. Memang betul, di awal itu kita sebagai pengusaha kena doktrin. Kalau nggak ngutang, nggak bisa maju. Kalau Anda nggak ngutang, berarti Anda tidak dipercaya. Oh gitu ya. Kalau Anda mau cepat besar, Anda harus ngutang. Kalau Anda pakai modal sendiri, lama majunya. Doktrin itulah yang masuk ke pengusaha kita hari ini. Dan dulu saya mengalami itu. Oh, pernah ngalamin juga? Akhirnya, pantang buat kita ada sertifikat di rumah. Pantang buat kita ada BPKB di rumah. Gadaikan semua, sekolahkan semua, biar pintar katanya gitu, ya kan? Kacau, emang isu bisa dibicarakan itu. Ketika kita dapat pinjaman, modal kerja atau apapun bentuknya, seolah-olah dapat darah, segar kembali. Tapi itu jadi penyakit ke depannya. Kenapa? Ketika pengusaha dapat suntikan modal, bunga argo jalan terus. Bunga pasti. Penghasilan belum pasti. Satu. Jadi dia membayar kepastian dengan ketidakpastian. Kan penghasilan belum tahu, bisa untung, bisa rugi, bisa impas kan. Sedangkan bunga pasti. Ya. Satu, betul juga itu. Kedua, ketika dia berutang, dia udah nggak fokus lagi. Karena dia harus mikirin bisnis, dia mikirin utangnya. Kalau mereka mikirin bisnis doang, ketika dia berutang dia mikirin dua. Jadi gagal fokus. Betul. Ketika dia berutang, ya kan, dia akan tidak konsen dalam ibadah. Mulai temperamen timbul, apalagi akhir bulan ketika jatuh tempo. Pusing dia. Nah, maka pengalaman kami itu, karena saya mantan pelaku, saya berhentikan ketika dapat ilmunya dari Ustadz, berhenti untuk itu, mulai jual-jual aset dulu, dan mulai hidup tanpa utang. Nah, pengusaha yang punya utang dan yang tidak punya utang pasti beda kapasitas. Yang punya utang, dia punya beban di belakangnya. Yang nggak punya utang, dia free. Dia bisa
berpikirnya lebih jernih, berdagang juga lebih fokus, beda dengan yang punya utang. Nah, alhamdulillah kami gabung di komunitas Nashwa ini sebagai bentuk panggilan kecintaan kita pada negeri. Kita cinta dengan NKRI ini karena hari ini hampir semua masyarakat Indonesia, kalau berdasarkan data pinjol itu, pinjol itu bahaya betul itu. 160 juta lebih orang terjerat utang pinjol. 100 berapa tadi? 160 juta. Oh iya, hampir separuh. Berarti hampir separuh masyarakat Indonesia, separuh lebih dari terkena utang pinjol. Bisa cek di Google-nya. Nah, komunitas Nashwa hadir nih sebagai bentuk program bela negara sebenarnya. Organ bela negara. Sangat serius ini. Karena hari ini kita sebenarnya dijajah dengan utang. Dengan kemudahan orang berutang, Pak Novel, dengan pakai handphone, daftar foto, masuk. Ketika pinjol itu masuk, dia akan dapat lagi pinjaman-pinjaman yang lain. Satu disetujui, maka puluhan pinjol akan nawarkan. Nah, ketika masyarakat disodori dengan kemudahan orang berutang, akhirnya terjajah dengan utang. Setiap gajian habis buat utang. Belum ada bunganya di situ. Belum lagi bunganya besar lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Kriminal tinggi. Betul. Meningkat. Perceraian meningkat. Dampaknya sosial jadinya. Dan ini penjajahan real depan mata kita. Penjajahan utang. Maka kami hadir mengedukasi masyarakat ini untuk bisa pintar bijak masalah keuangan. Betul. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Ketika emang itu urgent, berhubungan dengan nyawa. Kalau nggak ngutang nggak makan. Silakan Anda berhutang. Tapi jangan ada ribanya. Betul. Jangan pula Anda berhutang karena sesuatu yang kebutuhan primer, kebutuhan tersier, kebutuhan yang bukan pokok, gitu kan? Gaya hidup. Nah, hari ini, kejadian karena saking mudahnya pasti saat utang, orang beli handphone dengan utang. Betul. Shopee letter, pay letter dan sebagainya. Sesuatu yang tidak urgent karena kemudahan tadi akhirnya berutang. Dan hari ini Bang Novel, penjajahan utang ini nggak hanya di level karyawan atau ini, di tingkat mahasiswa sudah berutang. Mahasiswa berutang ya? Bahkan hari ini sudah ada SMA. Belum lama Bang Novel di kan UI, belum punya penghasilan dia. Bagaimana dia berutang? Itu dia. Contoh Bang Novel di UI kemarin. Senior bunuh junior. Gara-gara utang. Itu yang baru kelihatan Bang Novel. Di Jawa Timur itu, maaf dipotong. SMK, pelajar SMK bunuh diri karena utang 900.000 pinjol. Astagfirullahaladzim. Ini yang perlu kita konsentrasikan Bang Novel. Bahaya utang ini sama dengan bahaya korupsi juga. Levelnya ini. Saya pernah bertemu dengan rekan dan ada juga saudara saya yang dia punya posisi cukup lumayan, dia punya anak buah lah gitu ya. Dia cerita bahwa di pegawai negeri ini, bisa juga mungkin TNI Polri juga, itu lebih dari setengahnya itu gajinya itu lebih dari 30% atau lebih dari setengah lah bahkan itu untuk bayar hutang tiap bulan. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Kalau sudah seperti itu, artinya nilai dari gaji yang diterima tiap bulan sudah bukan nilai yang sebenarnya, dan kemudian beban hidupnya juga mungkin akan terus meningkat. Akhirnya dia mencari cara-cara yang lain. Dan akhirnya berbuat korupsi, berbuat yang melanggar hukum dan perbuatan-perbuatan lain. Makanya kami berharap tuh pemimpin ke depan tuh punya kebijakan, misalnya melarang menggadaikan SK ASN. Itu harus dievaluasi, betul. SK PNS Polri jangan digadaikan. Biar dia konsen. Kebayang nggak Pak Novel ketika tentara misalnya berperang gadai SK, ketika nembak dia pasti akan meleset karena nggak konsen. Mikir utangnya. Benar juga. Contoh kayak gitu hal kecil. Atau mungkin penegak hukum ketika dia bekerja, dia mikir hutangnya jatuh tempo, dia akhirnya meras kan, atau menerima suap. Betul juga tuh, menarik sekali. Maka kami di komunitas Nashwa ini membuka pintu kepada masyarakat yang hari ini punya utang, ya kan? Jangan segan untuk menghubungi sahabat Nashwa terdekat. Ada di website kita. Di setiap daerah ada. Nasuha ya. Sekarang gini, saya nanya lagi ke Bang Hairul dulu. Orang seringkali sadar setelah terjadi gitu. Orang setelah hutangnya banyak baru sadar. Nah terus tadi mungkin berpikir tadi usul dari
Bang Hairul untuk menghubungi ke Nasuha ya, websitenya ada. Mungkin secara sekilas gambarannya bagaimana sih caranya untuk bisa menyelesaikan problem itu? Seringkali kan orang begini, ya kalau hutang kan tetap dia harus bayar, kan logikanya begitu ya. Yang kedua, dia akan berpikir dengan hitung-hitungan kerjanya dia gitu. Mungkin dia berpikir begini, oke lah, saya paham yang dibilang sama Ustadz Farhan, Bang Hairul, mulai sekarang nanti saya mulai akan atur, setelah lunas baru saya nanti akan belajar itu. atau seperti apa? Mestinya langkahnya yang benar seperti apa? Begini Bang Nopel, utang itu sifatnya nyandu, selalu nagih. Nagih. Coba perhatikan teman-teman yang utang hari ini. Dulu plafon kartu kreditnya berapa? Naik tuh Pak. Nyandu Pak. Nyandu ini akan berhenti kalau dia kolaps. Maka untuk bisa berhenti lunas utang itu, mulai ketika ketemu dengan kami itu, apa yang kami lakukan pertama? Hentikan semua pintu-pintu utang. Harus berhenti utang dulu. Berhenti. Ya? Jangan lagi nambah dan tutup pintu-pintu utangnya. Contoh misalnya, kalau punya kartu kredit segera potong, agar nggak dipakai lagi. Kalau punya KPR segera suratin kita tidak melanjutkan KPR-nya. Karena kalau tidak di stop, nyandu ini akan masuk terus. Sandu utang ini. Maka teman-teman yang hari ini mau lunas utang, pertama adalah tentu niatnya. Niatnya dia harus sungguh-sungguh mau berhenti. Ya, betul. Yakin Allah Maha Kaya, Maha Pengatur rezeki. Ya kan? Kedua, semua masalah pasti ada solusinya. Dan ketiga, berani untuk stop. Dan tentu yang keempat, kejar ilmunya. Nah, di kami diajarkan ilmu-ilmunya. Cara negosiasi, cara bikin surat agar bayar pokoknya saja. Kan utang wajib dibayar. Utang wajib dibayar, sedangkan bunga dendanya nggak boleh, haram hukumnya. Nah, kami edukasi agar segera secepatnya bayar utangnya. Jika perlu jual asetnya, perbaiki bisnisnya, dan bayar pokoknya saja dengan sesuai kemampuan kita. Itu yang kita edukasi. Beliau mengajarkan fundamennya, fundament akidahnya. Bahwa takut kita hari ini hanya kepada Allah, bukan kepada ancaman bank, bukan kepada ancaman yang lain. Ketika beliau bertawakal, insya Allah solusi dapat. Sebelum bicara soal fundamennya, saya mau naik ke Ustadz Farhan sekarang. Ustadz Farhan, seringkali ada tawaran nih dari perbankan, perbankan syariah gitu. Beli barang boleh nyicil 12 kali bunga 0%. Itu termasuk utang apa enggak itu? Atau bagaimana soal ribanya? Baik, pertama harus dipertegas bahwa utang ini bagian dari syariat. Utang itu diperbolehkan. Ya, kalau kita pelajari kitab-kitab tafsir yang menjelaskan tentang Al-Baqarah 282 itu, mayoritas ulama, bahkan hampir seluruh ulama berpendapat bahwa utang ini hukumnya boleh. Nah, yang perlu dibahas lagi adalah peruntukannya. Untuk apa? Dalam kondisi seperti apa? Jadi ketika diperbolehkan, bukan berarti ketika Allah menurunkan Al-Baqarah 282 ini adalah solusi ketika Allah mengharamkan riba. Jadi ayat sebelumnya berbicara tentang riba. Nah, tentu pengusaha-pengusaha membutuhkan modal. Ketika membutuhkan modal, mungkin salah satunya dengan berhutang. Maka turunlah surat Al-Baqarah, surat ayat terpanjang dalam Al-Quran, ayat 282, yang membicarakan tentang utang piutang. Jadi kalau secara agama diperbolehkan, cuma kita belum mendapatkan apakah Rasulullah mengajarkan umatnya untuk berhutang, apalagi secara sistematis. Jadi kalau pertanyaannya apakah utang piutang, kredit, KPR, bahkan perbankan, nah itu diperbolehkan. Cuma yang kami tekankan di sini adalah kalau ada ribanya, tentu sudah haram. MUI sudah menerbitkan fatwanya nomor 1 2004. Itu sudah jelas. Kita mengacu kepada ulama MUI saja sudah cukup. Nah, tentu ada pendapat-pendapat yang lain yang tentu tidak boleh kita mengalihkan ke sana. Sekarang gini Ustadz, tadi yang disampaikan oleh Bang Hairul, ketika orang sudah terlanjur berhutang,
Terus secara fundamental, secara perspektif syariat lah gitu ya, atau terkait dengan hal yang mesti dipahami dalam konteks keimanan dan hal lain. Tolong Ustadz bisa berikan penjelasan untuk menggambarkan bagaimana upaya untuk berhenti atau bisa menghentikan hutang dan kemudian menyelesaikan itu semua, apa untuk membuat keyakinan itu, Ustadz? Betul. Jadi efek terbesar dari permasalahan finansial ini adalah spiritual. Ya. Yang kita khawatirkan, orang-orang yang berhutang ini mengalihkan fungsi Tuhan kepada uang. Seakan-akan kalau tidak utang, gak bisa beli kendaraan. Berarti uang sering dibilang itu, Ustaz. Saya sering dengar. Jadi fungsi Tuhan selama ini akan bergeser. Kita tidak mengatakan itu syirik atau kafir, tidak, jauh dari sana. Tapi fungsi Allah sebagai pemberi rizki yang mengkayakan orang miskin, yang memiskinkan orang kaya. Nah, seakan-akan uang segala-galanya. Nah, ketika uang sudah lebih fungsinya dari sekedar alat tukar, nah disitulah efek riba mulai berasa. Betul tadi kata Pak Novel, misalkan aparat hukum yang seharusnya dalam kondisi normal bisa adil, nah, tapi kan ada pertimbangan yang lain, ada cicilan kendaraan, cicilan rumah, mungkin istrinya pakai kartu kredit dan sebagainya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu faktor yang membuat hukum di negara kita tidak tegak. Jadi efek terbesar yang dikhawatirkan dari utang piutang ini adalah spiritual. Kalau bahasa agamanya adalah akidahnya. Akidahnya ya Ustaz. Akidahnya ini yang dikhawatirkan. Itulah kenapa kalau ada kajian di Bekasi, ada ibu-ibu utangnya cuma 40 juta, datang kajian cuma mau jual ginjal. 40 juta, menawarkan ginjalnya. Kita pernah ngadakan pengajian di Bogor, kita absen, yang mau bunuh diri 7 orang. Bahkan ada yang sudah cerita 2 kali beli baygon. Ada yang sudah ngaduknya, ada yang sudah mau minum. Itu yang dikhawatirkan. Nah, kita ya mungkin lewat wasilah dakwah ini, fungsi negara lebih maksimal untuk melindungi masyarakat. Iya, menarik Ustaz. Nah, sekarang Ustaz, kadangkala ketika tadi yang saya katakan dalam ke Bang Hairul tadi ya, orang kalau kemudian sudah terlanjur berhutang, kemudian merasa bahwa untuk berhenti itu dia hanya berpikir terkait dengan urusan kerjaan saja, urusan upaya dia sendiri saja. Saya pernah dengarkan penjelasan dari Ustadz dalam suatu kajian. Ustadz sampaikan bahwa kurang lebihnya ya Ustadz ya, bahwa orang berhutang itu adalah salah satunya karena ada dosa-dosanya gitu. Dosa masa lalu. Ada dosa masa lalu ya. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan untuk biar apa yang saya katakan tadi itu bisa diluruskan sama Ustadz. Seperti apa sebenarnya? Kalau merujuk kepada dalil, tentu Allah sudah tegas. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Semua nikmat sumbernya dari Allah. Yang tidak enak, musibah, utang, kebangkrutan usaha, penipuan, nah itu sumbernya adalah min nafsik, kata Allah, akibat dosamu sendiri. Dan ini bukan perkara yang baru. Dari zaman sahabat Rasulullah SAW yang punya utang juga banyak. Dari zaman tabi'in juga banyak. Bahkan Imam Muhammad bin Sirin, beliau pernah mengatakan, inni la'arifu dzambal ladzi hamala bihi alayya dain. Beliau tokoh agama, ulama, pengusaha, qadarallah, punya utang, masuk penjara. Maka beliau mengatakan, sungguh aku mengetahui dampak dosaku dulu yang menyebabkan aku hari ini terlilit utang. Jadi kalau melihat sebuah permasalahan, mungkin bukan yang tampak di depan mata. Nggak bisa lihat direct aja Ustaz ya. Betul. Betul. Jadi ada dampak dosa masa lalu yang harus kita selesaikan. Lalu bagaimana menyelesaikannya itu Ustaz? Dosa kan kalau dosa masa lalu, menyelesaikannya itu bagaimana Ustaz?
kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Oke, ya. Jadi semua itu ada korelasi dengan hal-hal yang pernah kita lakukan terlebih dahulu, ya. Dan kita juga harus punya keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu dengan kondisi kita hari ini. Orang yang hari ini misalkan punya utang, dikejar-kejar orang, dicari debt collector, apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Kenapa Allah membiarkan? Nah, karena Allah lebih tahu dosa mana yang harus dia hapuskan karena musibah yang hari ini dia alami. Jadi kalau kita point of view-nya ke akhirat, insya Allah permasalahan dunia lebih ringan. Karena semua yang sudah mentok di dunia pasti solusinya di langit. Secara logis, misalkan seorang pengusaha kayak Pak Hairul hanya berhitung matematis. Apa yang di atas kertas belum tentu menghasilkan uang. Jadi kalau Allah mengatakan bangkrut, udah bangkrut aja. Apalagi modal yang ada ribanya. Rasulullah sudah jelas mengancam. Beliau mengatakan ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Tidaklah seseorang ingin memperkaya dengan cara riba kecuali ujung-ujungnya pasti bangkrut. Bangkrut ya, Ustaz. Pemahaman ini penting sekali, Ustaz. Saya pernah punya pengalaman untuk usaha. Saya SMA pernah merintis usaha. Kelas 3 SMA punya karyawan antara 6 dan 8 orang. Alhamdulillah. Dan saya betul-betul memahami bagaimana yang sampai Ustaz tadi saya katakan bahwa sukses dalam usaha itu tidak serta-merta hanya karena kerja keras. Tidak hanya, walaupun itu penting, Ustaz ya, itu penting. Saya bukan katakan itu nggak penting, itu penting. Tapi tidak serta-merta, dan tidak serta-merta karena kepintarannya dia. Tapi ada satu kondisi di mana karena Allah berikan kemudahan. Bukan hanya itu, Ustaz. Jadi penyidik sekalipun bisa mengungkap kasus sulit, kasus berat. Jadi kalau saya bertemu sama orang, kemudian penyidik gitu, Ustaz ya, dia bilang bahwa saya itu bisa mengungkap kasus dan segala macam karena saya pintar. Saya nggak percaya, Ustaz. Betul. Faktor terbesarnya karena Allah mudahkan sebenarnya. Dan memang faktor lainnya tentunya dia harus memantaskan diri, dia harus mempersiapkan, dia harus membuat perencanaan, dia harus membuat strategi dan lain-lain. Tapi kalau Allah nggak mudahkan, ya nggak bisa aja. Setuju. Tapi kalau Allah mudahkan, nggak ada yang sulit. Ini menarik. Tapi kembali lagi ke Bang Hairul tadi. Kalau boleh tahu nih Bang Hairul. Siap, Bang. Kondisi tersulit Bang Hairul ketika menghadapi hutang itu seperti apa? Dan kemudian menyelesaikannya bagaimana? Pertama, ketika kondisi antara uang masuk dengan uang keluar nggak imbang. Karena tadi bunga pasti yang tidak pasti. Akhirnya menguras cash flow. Akhirnya habislah, berdarah-darah lah cash flow kita. Dikejar-kejar pihak bank, didatangin debt collector dan sebagainya. Di situ kondisi sangat terpuruk kita. Nah, ketika disadarkan bahwa semua masalah pasti ada solusinya. Alhamdulillah dapat ilmunya. Hapuskan kemelekatan. Maka yang saya lakukan adalah pertama kuatkan tadi mentalnya dulu, bahwa takut hanya kepada Allah bukan pada ancaman bank. Yang saya lakukan adalah segera jual aset-aset yang jadi agunan. Dan aset-aset yang belum jadi agunan, jual dulu untuk lunasin utang. Nanti bisa beli lagi. Nah, maka kita mengedukasi agar masyarakat jangan menahan kemelekatan dunia. Jualah dulu aset yang punya. Karena setiap utang pasti ada agunan. Betul. KPR pasti ada agunannya. Modal kerja pasti ada agunan. Itu kita jual dulu untuk nutupin utang. Alhamdulillah. Ketika diancam lelang, rumah nggak laku. Diancam lelang nggak laku. Tapi kita bertawakal, Allah hadirkan pembelinya bisa jual sendiri. Dan ketika bisa jual sendiri, akhirnya bisa nego ke banknya untuk minta dihapus bunga dendanya. Hanya bayar pokoknya saja, dan itu bisa. Dan kami ketika sampaikan di pembelajaran kita, di seminar kita, itu disampaikan bahwa bisa loh bayar hanya pokoknya saja, dan bayar pun bisa bertahap sesuai kemampuan kita. Nah, hari ini
teman-teman yang punya utang pusing karena mereka diatur oleh pihak bank, diatur oleh lembaga keuangan. Iya, iya. Masuk ke nasuha itu berubah posisinya. Kita yang mengatur pihak banknya bahwa kita mau bayar. Betul. Cuman mau bayarnya dengan cara begini, bukan begitu. Kalau bawanya bank kan maunya begitu jadi pusing. Maunya hari ini lunas. Kan kita ampun. Nah, bayarnya pun nggak segitu, tapi segini. Kalau segitu jadi bengkak karena masuk dengan bunga, dengan denda dan penalti. Namanya kita bayar pokoknya saja, bunga masa lalu, Allah maafin, silakan Anda ambil. Tapi yang belum dipungut, hapus dong. Kan tidak mengurangi keuntungan bank. Benar. Itu salah satu edukasi yang disampaikan masyarakat. Segera lunasin utang, bangkit, jual asetnya dulu. Itu Bang Novel. Saya bisa bayangkan ya, seandainya pemahaman ini meluas. Dan kemudian ya kita bicara aparatur dulu lah, karena kan dia kebanyakan pegawai yang dibiayai dengan kemampuan keuangan negara. Gitu. Kemudian dia bisa mengikuti pola-pola ini, dan kemudian mereka bisa hidup dengan mengoptimalkan gaji yang dia peroleh. Saya pikir banyak sekali perubahan yang bisa dibuat itu. Dan kesadaran tadi bahwa ternyata rezeki yang Allah berikan itu justru akan berkah ketika dia tidak kemudian membuat kebiasaan hutang atau kemudian terjebak dalam riba. Menarik sekali. Betul Bang Novel, apa yang sampaikan tadi. Maka kami itu berharap di Kementerian SDM dan sebagainya mulai menghentikan cicilannya. Berhenti sama-sama yuk, rame-rame berhenti. Kita nego ulang gitu kan. Saya yakin bisa. Nego ulang, kita hanya bayar pokoknya saja. Asal rame-rame kota kompak. Bahkan yang saya pernah ini Ustaz, pernah ketahui ya. Saya kan dulu bertugas di bidang pemberantasan korupsi. Saya pernah mendapatkan informasi-informasi terkait dengan orang-orang yang mengetahui terkait dengan masalah hutang negara. Hutang negara itu kabarnya, walaupun tentunya apa yang saya katakan ini perlu dikonfirmasi dalam proses pemeriksaan atau penjelasan lebih lanjut, itu katanya ada pihak ketiga yang jadi maklar gitu. Betul. Dan setelah diperiksa-periksa, kenapa bisa begitu? Karena ada bunga. Dan kenapa kemudian bunga itu kemudian membuat ada maklarnya? Karena maklar akan ngambil komisi istilahnya dari itu. Dan bayangkan, kalau kemudian maklarnya itu punya pengaruh, maka dia akan mendesak agar hutang itu ditambah lagi. Dia nggak peduli itu urgensi hutang itu perlu apa tidak. Betul. Dampaknya apa? Membebani negara, membuat arah penggunaan dari hutang negara tidak produktif, tidak sesuai dengan tujuan dari kepentingan negara untuk melakukan pembangunan. Jadi kadang-kala hal begitu dalam konteks yang besar dampaknya luar biasa sekali gitu. Ustadz punya nggak gambaran atau dari siroh atau dari apa yang menggambarkan terkait dengan negara, Ustadz? Baik, kalau kita pelajari Rasulullah SAW ketika berhutang posisinya sebagai kepala negara. Kenapa seorang kepala negara untuk makan saja harus berhutang? Padahal di sekitar beliau saudagar-saudagar kaya. Ada Abu Bakar, bukan hanya orang kaya, beliau juga mertuanya. Ada Umar bin Khattab, bukan hanya orang kaya, beliau juga adalah mertuanya karena Rasulullah menikah dengan Hafsah. Ada Utsman, bukan hanya orang kaya, beliau juga menantunya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam. Nah, seorang kepala negara, katakanlah presiden di negara kita, sampai kelaparan, sementara di sekeliling banyak pengusaha kaya, banyak orang yang punya proyek. Secara logika nggak masuk akal. Kalau Rasulullah mau, jangankan ngomong, kasih kode saja, pasti datang uang. Tapi Rasulullah justru mengajarkan kita mindset agar tidak berhutang. Apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan transaksi jual beli secara tidak tunai dengan seorang Yahudi di Madinah yang bernama Abu Syahma. Kemudian beliau mengambil 30 sok gandum. Jadi yang diambil oleh Rasulullah sebagai jual beli tidak tunai ini bukan rumah, bukan kendaraan,
tapi dalam kondisi yang sangat mendesak. Kebutuhan primer, Ustaz. Kebutuhan primer. Padahal kalau Rasulullah mau ke Baitul Mal, uang banyak. Ini kalau kepala negara pengen sesuatu, mungkin Kementerian Keuangan colek aja, BUMN colek aja, tepat duit. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu sebagai kapasitas sebagai kepala negara. Nah, itu yang kita pelajari dari Rasulullah SAW sampai sebegitunya menahan untuk tidak berhutang. Menarik sekali ini. Dan semoga upaya dari Ustadz Farhan dan Bang Hairul dalam upaya dakwah untuk dalam komunitas Nasuha ini bisa berdampak luas. Amin. Saya membayangkan kalau seandainya ini bisa, ya kita nggak usah semuanya dulu lah. Seandainya dari 160 juta tadi yang kemudian mendapatkan perubahan segera ini dalam 10-20% seandainya, itu saya kira sangat luar biasa sekali, sangat membantu sekali. Karena saya nggak bisa bayangkan orang hidup dalam keadaan hutang, apalagi hutangnya yang kemudian tidak bisa dibayar dengan dengan lancar begitu. Itu pasti mempengaruhi jiwa, Ustadz. Gitu, Ustadz ya. Dan semoga upaya-upaya ini bisa berdampak yang luar biasa. Betul, ya, kami juga ini Bang Apel, tambahan juga bahwa kami tiap bulan tuh rutin membuat event pembelajaran. Contoh misalnya dalam waktu terdekat kami adakan event pembelajaran di Cikarang di Hotel Nuansa tanggal 20-21 Januari. Pembelajaran apa itu? Langkah bebas hutang. Kita belajar serius. Dari pagi sampai maghrib 2 hari, 16 jam. Dibahas fundamennya, dibahas teknisnya. Sehingga pulang dari situ tahu apa yang harus dilakukan. Menghentikan utangnya, menyurati perbankannya, mulai menjual asetnya, ngatur negosiasi dengan perbankannya. Itu di event itu kita adakan. Maka teman-teman yang hari ini punya utang, segera daftar aja di Hotel Nuansa. Ini mesti diikuti nih. Saya kira banyak pemirsa yang kemudian bisa mendapatkan pembelajaran ini, bisa mengikuti ingin mendapatkan pembelajaran ini, bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Bang Hairul tadi. Itu kapan tadi waktunya, Bang? Tanggal 20-21 Januari, Sabtu Minggu. 20-21 Januari di Hotel Nuansa Cikarang. Tiap bulan kita ada terus, bisa dilihat di website. Kedua, teman-teman juga bisa baca buku putih ini, bisa banyak di online ada. Buku di Tokped juga solusi ada. Insya Allah ini keuntungannya pun juga buat dakwah, bukan untuk itu. Nah, terus ketika dia tadi keperhatian kita Bang Novel mengenai bahaya pinjol, Bang Novel. Ini yang sangat marak, baik yang legal maupun ilegal. Dan hampir semua masyarakat separuhnya kena nih. Dengan kemudahan yang tadi. Karena dengan kemudahan pinjaman tadi, orang mengira dia punya uang. Padahal uang itu adalah uang orang yang dia pakai. Dia pakai konsumtif, dia nggak mikir. Setelah waktu kembali ditambah bunga berbunga, jadinya rumit sekali. Jadi masyarakat juga yang punya utang, baik yang kecil maupun yang besar, tau sama lu datang aja. Di kita ada yang utangnya jutaan, yang terbesar itu 380 miliar utang. 380. Ada dari Semarang, jamaah kita utangnya 240 miliar. Saya 58 miliar dan banyak lagi yang dari yang kecil sampai gede kita terima. Dan semuanya ada langkah untuk solusi. Ada. Dan semuanya berhasil ketika ikutin kelas kita, istiqomah dengan apa yang kita treatment kan, berhasil. Alhamdulillah. Asal dia mau jual asetnya, asal dia mau ikutin langkah-langkah kita, kelar. Nggak ada yang nggak berhasil, semua berhasil. Tentunya ada proses. Ini luar biasa sekali. Ini semoga bisa membantu orang banyak sekali ya. Karena saya kira kalau orang berhutang, boro-boro dia mikirin ibadah gitu. Mikirin negara. Atau mikirin orang lain ya. Lagi sholat aja dia bingung untuk berapa. Saya bisa bayangkan betapa sulitnya itu. Terima kasih Ustadz Farhan, Bang Hairul. Semoga perbincangan ini menginspirasi dan bisa bermanfaat bagi pemirsa. Siap. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.